lagi bareng kita, Sisi Kelana. Jam 12 malam, di saat sebagian orang udah tidur, kita malah memutuskan buat road trip dari rumah ke Yogyakarta. Karena perjalanan yang ditempuh lumayan jauh, kita sengaja berangkat tengah malam biar bisa sampai di sana itu pagi dan punya waktu lebih banyak buat jalan-jalan. Tapi ternyata berangkat tengah malam itu ada satu tantangannya. Ngantuk. Jadi sepanjang perjalanan kita gantian ngobrol, dengerin musik, sambil sesekali nikmati pemandangan malam dari dalam mobil. Awalnya jalanan ini masih cukup ramai, tapi makin kita jauh meninggalkan kota Jakarta, suasananya mulai berubah. Lampu-lampu jalan, kendaraan yang sesekali lewat, sampai akhirnya sebagian besar perjalanan itu cuma ditemani jalan tol yang panjang. Gak kerasa malam mulai berganti pagi. Langit yang tadinya gelap, pelan-pelan mulai terang. Pemandangan yang semalam kita lewatin itu gak kelihatan karena gelap, sekarang udah mulai kelihatan nih. Ternyata bagus ya. Ada sawah, ada gunung. Bagus guys. Tengah-tengah. Kayaknya. Keren sih. Gila sih. Akhirnya sekitar jam 6 kita memutuskan untuk berhenti dulu di rest area Semarang kilometer 456. Di sana kita mau cuci muka, sikat gigi, ganti baju, dan mau cari sarapan. Tapi karena masih terlalu pagi, tempat makan di sana tuh belum ada yang buka, guys. Makanya kita memutuskan untuk istirahat aja dulu di situ, ngelurusin kaki sambil ngeliat pemandangan sawah yang ternyata bagus banget. Mantep. Setelah dirasa cukup istirahat, kita lanjut lagi perjalanan menuju Yogyakarta.
Setelah kita rasa istirahatnya cukup, kita mau lanjut lagi perjalanan menuju Yogyakarta. Sekitar jam 9 pagi kita sudah keluar tol Prambanan. Nah, di sini kita udah mulai masuk suasana Jogja, guys. Karena tadi di rest area kita belum menemu makanan, akhirnya kita memutuskan untuk ke daerah Malioboro mencari sarapan dan keliling-keliling untuk menunggu waktu check-in. Pagi-pagi ke Malioboro ternyata suasananya masih cukup santai, nggak seramai kalau di malam hari. Guys, jadi kita sekarang lagi di Malioboro. Yes, kita lagi di Malioboro. Penning, pala penning. Setelah perut aman, kita udah beli jajanan juga untuk nanti di villa. Kita masih lanjut ngobrol sambil jalan-jalan sebentar di sekitar Malioboro. Akhirnya waktu check-in pun udah tiba. Tara, kita sudah sampai di villa. Namanya Samasta Villa. Kita ambil yang 2 kamar, dapat 2 kamar mandi juga, ada kolamnya, ada dapurnya, ada meja makannya. Karena kita kesana lagi high season atau lagi libur Idul Adha, kita kena harga 1 malam itu 1,2 juta. Nah, kapasitas maksimal dari villa ini tuh 6 orang guys, tapi dengan catatan harus nambah 2 extra bed. Jadi 1 kamar itu bisa nambah 1 extra bed. Untuk extra bed sendiri ada tambahan harga sekitar 350.000, sudah dapat kasur, handuk, bantal, dan selimut. Worth it kok guys.
Tapi yang paling jelas setelah perjalanan selama 8-9 jam itu, begitu sampai villa ada satu hal yang paling kita butuhin, yaitu tidur. Jadi siang itu kita langsung istirahat karena nanti malam kita mau cari makan malam di Malioboro. Nah, setelah badan kita udah lumayan fresh, kita keluar lagi seperti yang sudah tadi kita bilang. Kita mau balik lagi ke Malioboro. Karena belum lengkap nih guys rasanya kalau ke Jogja tapi belum menikmati suasana malam di Malioboro. Karena suasananya itu berubah total dari yang tadi pagi kalian lihat. Jadi lebih ramai, lebih hidup, dan sepanjang jalan itu banyak banget aktivitas. Halo guys, jadi kita sekarang lagi ada di Malioboro. Tadi kan kita datangnya siang, sekarang kita datangnya pas udah malam. Bagus banget. Kita jalan santai menyusuri Malioboro, melihat sekitar sampai akhirnya kita jalan terus menuju titik 0 km Jogja. Ini white ya? Ini white. Ada sih yang white. Mau pakai dulu. Enggak, jangan. Maksudnya kayak wow. Enggak tek. Di sepanjang jalan ini selain kita nemuin orang yang berjualan, ternyata ada juga loh yang lagi cosplay jadi hantu sundel bolong dan musisi jalanan.
Setelah kita rasa cukup jalan-jalan dan muter-muter di sekitar Malioboro dan titik nol, akhirnya kita sudah mulai lapar nih guys. Kita malam itu memutuskan untuk mampir ke Loco Cafe. Tempatnya cukup ramai, ada live music juga. Dan suasana malam di sekitar sini juga masih hidup banget. Menunya juga variatif. Ada tahu cabai garam, ada pisang goreng, ada mie godok Jawa, ada nasi goreng, dan makanannya enak-enak di sini. Loco Cafe ini posisinya ada di sebelah rel kereta api stasiun Tugu Yogyakarta. Karena posisi dari cafe ini oh iya, kita juga sempat lihat bentor. Buat yang belum tahu, bentor itu singkatan dari becak motor. Jadi bentuknya mirip becak, tapi bagian penggeraknya menggunakan motor. Dan ternyata kendaraan kayak gini masih cukup sering kita temui di beberapa daerah. Setelah makan di Loco Cafe, kita memutuskan untuk kembali lagi ke villa untuk istirahat. Ternyata badan kita masih capek nih guys, karena besok kita masih akan mengunjungi beberapa tempat lagi di Yogyakarta. Segitu dulu cerita perjalanan kita hari ini di Yogyakarta. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.